di luar negeri, dan tulisan ini dari salah satu website yang banyak diakses dari China. Ya, dari China 51%, kemudian Amerika, Jepang, dan UK. Nah, website ini menarik karena membahas banyak hal, terutama matematik ya, pada pengembangan otak. Ya, jadi the impact of lack of mathematical education on brain development. Jadi pengaruh kalau seseorang itu dalam kehidupannya banyak belajar matematik atau tidak terhadap pengembangan otak dan masa depan berikutnya. Ya, jadi ini kelanjutan dari matematik, karena kita akan mempelajari matematik yang akan digunakan implementasi untuk kondisi nyata. Jadi suatu saat kalian nanti bisa bekerja pada bidang yang tidak ditekuni oleh temennya, ya. Jadi misalnya begini, kalau temennya seperti gini, yang kemarin waktu saya kirim foto ya atau video yang di grup, ya, itu ada satu profesor yang menekuni fungsi kompleks atau imajiner. Ya, jadi saya dulu pernah cerita, ada satu profesor yang menekuni I atau akar min 1. Itu ditekuni. Mulai S2, S3 sampai profesor pun bidangnya akar minus 1. Ya, I imajiner. Larinya kemana? Nah, ternyata di banyak buku tidak membahas imajiner atau akar min 1 itu kan nggak bisa dikerjakan, ya sudahlah, hilang. Orang kan berpikir begitu. Ternyata tidak. Dia bisa menjadi listrik. Ya, kemudian dia bisa di Swiss dibangun itu terowongan di mana air keluar, terus dia masuk lagi ke terowongan di sampingnya lagi tanpa jatuh. Itu juga menggunakan fungsi kompleks ya, fungsi kompleks, atau kalau di internet namanya complex function. Nah, fungsi kompleks itu kalau di jurusan matematik itu dipelajari 2 tahun ya. Nah, ketika itu dipelajari selama 2 tahun, maka imbasnya bahwa itu akan membuat kita punya dasar ya. Jadi kalau misalnya kita akan mempelajari transformasi Laplace ya. Nah, ketika kita mempelajari transformasi Laplace, kita bisa paham bahwa Laplace itu apa dasarnya. Ya, dasarnya adalah kita mempelajari matematik dulu ya, baru kemudian mengolah transformasi Laplace supaya dia menjadi berfungsi ya. Atau kalau kita belajar persamaan diferensial itu bisa kita buat dalam kasus untuk menemukan solusi dari satu permasalahan. Contoh yang pernah saya sampaikan di kelas, bagaimana ada panci untuk makan ya, panci, ada panci yang harga murah, ada yang harganya mahal ya. Nah, itu nanti bisa diselesaikan dengan matematik ya. Jadi matematik itu banyak ya yang dipakai ya. Jadi kalau kalian ketika nanti akan lulus bekerja, kalian bisa menentukan saya arahnya ke arah komputer, ke arah elektro, atau saya arahnya ke komputer dengan matematik atau elektro dengan matematik. Nah, itu bisa digunakan ya. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini ya, di artikel ini kalau kita lihat ya, di sini ada abstrak ya, abstrak di sini.
Jadi kalau kita lihat formal education has long term impact. Jadi pendidikan formal itu mempengaruhi kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Jadi kalau dilihat di sini, ya formal education punya mempengaruhi kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Nah, ini benar atau tidak? Nah, ini tergantung ya. Jadi kalau secara cepatnya ya, ini kita bahas secara cepat. Kalau kita lihat ada perbedaan antara A dan B. Ya, kalau kita lihat di sini posisi volume interest display in representative T1 ya. Jadi Daniel Amin mengatakan bahwa untuk orang ketika banyak mempelajari sesuatu maka jumlah neuronnya akan bertambah. Ya, di otak jumlah neuronnya akan bertambah. Jadi kalau kita banyak mempelajari teka-teki, jadi waktu itu disampaikan di dalam suatu penelitian bahwa orang yang hidupnya panjang ternyata dia nggak pernah berhenti untuk berpikir. Jadi dia akan gunakan daya pikirnya itu untuk selalu berpikir terus. Berpikir terus. Makanya saya kadang ketemu orang itu heran. Usia 70, 80 ya, masih bangun pabrik. Pikir saya loh Pak, Bapak usianya sudah 80 tahun kok masih membangun pabrik, masih ngurusi pabrik. Lula terus bagaimana lah? Ini hiburan saya, katanya begitu. Pikir saya, oh ya ini memang harus diputer ya supaya dia bisa panjang umur ya, katanya begitu. Nah, eh, ini ada catatan di hasil contrasting non-mat versus mat student. Nah, bagaimana orang yang dia matematiknya memang belajar sebagai student matematik, ada yang bukan student matematik. Nah, perbedaannya apa? Kalau secara sederhana, ya secara sederhana, kalau dia sebagai student mat, nah ini kelihatan ya, contoh mat anxiety ya. Jadi dia ketakutan terhadap matematika rendah karena dia student mat, non mat tinggi ya. Kemudian reasoningnya yang mat itu tinggi, yang non mat kecil ya. Kemudian numerikalnya yang mat besar. Ya ini wajar ya. Ini wajar karena ketika student itu bukan mat, jadi dia membutuhkan waktu untuk reasoning. Ya, tapi orang mat tidak membutuhkan waktu untuk reasoning ya. Contoh gini, contohnya gini, sebutkan hewan yang kakinya 3. Ya, sebutkan hewan yang kakinya 3. Oke, kalau disuruh sebutkan hewan kakinya 3. Nah, sebutkan hewan kakinya 3 kan kita mikir ya, wah ini hewan apa ini yang kakinya 3. Kalau orang non matematik, dia akan memikirkan bahwa apa ya hewan kaki 3. Kalau orang matematik langsung bilang nggak ada itu. Nah, gitu ya. Jadi sebutkan hewan yang kakinya 3, kalau orang matematik langsung nggak ada. Kalau orang non matematik ngasih berpikir dulu, mencari ya, mencari dulu ya ada tidaknya hewan tersebut ya. Jadi beda antara orang mat dan non mat ya, sehingga di sini di artikel ini disampaikannya begitu ya. Nah, artikel ini juga membuat banyak hal ya yang dia pelajari, termasuk bagaimana struktur fisik otak ya, struktur fisik otak. Kemudian dia juga mempelajari bagaimana zat-zat kimia yang ada di dalam otak itu bekerja ya. Jadi dia juga mempelajari bagaimana siswa yang cerdas ya
terhadap karir ke depan bagaimana, itu dia dipelajari juga ya. Brain connectivity juga ada. Jadi gini, menurut riset ya, memang orang yang cerdas belum tentu masa depannya bagus ya. Orang yang pintar belum tentu masa depannya bagus ya. Jadi nggak bisa berhubungan. Tapi kalau dia lihat orang yang kebiasaannya memang berpikir atau computational thinking ya, dia banyak berpikir, apalagi dia menggunakan teka-teki atau matematik, itu menurut penelitian dia akan mudah untuk beradaptasi terhadap setiap kesulitan ya. Enak, asem. Jadi itu ya, jadi dia akan mudah beradaptasi terhadap kesulitan yang dialami ya. Nah, makanya kalau kita lihat di perusahaan atau perusahaan besar ya, itu rata-rata owner hanya lulusan SMP, SMA, tapi karyawannya itu lulusan sarjana semua atau S2 juga ada. Ya, pengaruhnya agak arah sana. Ya, jadi itu ya. Dan penelitian ini diteliti sebanyak 49 ya orang, ya 49 orang yang pintar di dalam matematik ya. Jadi dia sudah apakah yang diteliti hanya orang saja? Tidak. Jadi dia meneliti tidak hanya orang, tapi dia teliti bisa jadi masa depan ya, arahnya ke arah sana. Kemudian bagaimana dia mengetahui. Jadi gini, kalau di orang mencari orang ini bisa computational thinking atau tidak, itu dikasih masalah dulu. Ya, kalian dikasih masalah. Misalnya dia berikan masalah bahwa ada orang berjalan mundur kalau siang hari, tapi kalau malam hari dia berjalannya ke arah kanan. Nah, dia mikir akhirnya mencari. Itu yang dimaksud apa itu? Kenapa mundur dan kenapa dia harus ke kanan? Nah, dia akan cari informasi itu. Itu computational thinking. Kemudian dia buat iterasi. Ya, mundur itu mundur berapa lama, kalau ke kanan berapa lama. Ya, mesti ada cara, nggak ada cara, nggak ada. Ya, ada cara mesti. Dan banyak lagi ya, banyak lagi yang bisa dilakukan. Ya, ada kadang kesulitan, misalnya ada orang minta bantuan saya, tolong buatkan rumus apa matematik, pakai apa, integral ya. Rumus pakai integral ya untuk menghitung. Nah, apa yang dihitung ternyata volume gula ya, volume gulanya dihitung, di mana gula itu disimpan di gudang. Volume gulanya dihitung, gulanya di gudang. Cara ngitungnya pakai kamera. Dari mana kamera dipasang? Dari jarak jauh. Makanya kalian dapat tugas menghitung berat badan orang menggunakan kamera. Karena apa? Kamera itu memang dipakai untuk itu ya. Jadi saya dapat tugas hitung jumlah gula. Ya, oh ya, boleh saya hitung jumlah gulanya, tapi nanti pasti ada error. Error apa? Ya, ada kesalahan, faktor hitung kesalahan. Terus berapa persen? Maunya sedikit ya. Baru kemudian cerita bahwa sebelumnya ini sudah dikerjakan oleh orang Australia, ya, sebuah konsultan di Australia untuk menghitung volume gula ya di dalam pabrik Korea ya, volume gula, kemudian gagal ya. Karena apa?
karena nilai presisinya, persentase keakuratannya adalah kecil ya. Keakuratannya besar, padahal mereka ingin akuratnya, errornya itu besar. Mereka ingin errornya itu kecil, ya. Sehingga mereka ambil konsultan mana yang bisa mengerjakan ini. Nah, sebenarnya ini peluang, ya. Jadi yang mengerjakan ini, pekerjaan ini tuh bukan orang informatika, ya, tapi orang jurusan lain. Bukan orang elektro, orang jurusan lain. Ya, makanya dari itu kita perlu menguatkan, walaupun kita elektro atau informatika, kita harus memperkuatkan bahwa saya bisa mengerjakan ini. Lewat apa? Lewat penguasaan matematik tadi. Ya, jadi penguasaan matematik tadi kita bisa menggunakan untuk melakukan penelitian. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi. Di dalam artikel ini kita mengetahui bahwa ternyata tidak hanya dari sisi uh, responden saja, jadi uh, kita bisa menggunakan ini pada beberapa kasus sebenarnya ya, tidak hanya pada math saja. Ya, kemudian di sini ada kita lihat Lego ya, Lego. Nah, ini ada di sini ya. Dipakai apa Lego itu? Ya, Lego mainan yang disusun-susun itu ya. Itu kalau di luar negeri ada sertifikasi Lego Serious Play ya. Lego Serious Play itu adalah kita bermain Lego. Ya, kita bermain Lego. Tujuannya apa? Itu bisa mendidik kita untuk menjadi bos, kreator, owner atau manajer. Itu mainnya Lego justru. Ya, kalau di Indonesia orang beli Lego, di anak kecil beli Lego dimarahi. Kamu beli mainan gini-gini ya. Kalau satu dimarahi, kalau dia belinya 200 atau satu set yang harganya jutaan, jangan dimarahi karena apa? Dia bisa improve sendiri, dia bisa bikin pabrik, dia bisa bikin, oh ini ahli mat, saya taruh sini, oh ini dokter, saya taruh sini, ini saya taruh sini. Nah, belajarnya dari Lego ya, Lego ya. Kemudian tidak jauh lagi statistik ikut lagi. Ya, apa bedanya matematik dan statistik? Ya, matematik dan statistik apa? Kalau statistik ini dia banyak berhubungan sama data-data, tren, prediksi, dan seterusnya ya. Kalau matematik itu pemodelan, ya, memodelkan sesuatu, terus menciptakan formula dan seterusnya itu di matematik ya. Bagus mana? Semua bagus, tergantung. Kalau kita bekerja di data science, kita larinya ke statistik ya. Jadi makanya data science itu banyak orang statistik yang ikut di sana ya. Nah, ini ya jadinya penelitian ini selesai dan penelitian ini didanai oleh European Research Council ya. Jadi dia dapat dana hibah untuk meneliti ini ya. Jadi kalian dengan membaca ini ya, kalau kita lihat dengan membaca ini sebenarnya kalian sudah satu menghemat biaya mungkin miliaran rupiah untuk melakukan riset ini. Yang kedua, riset ini jelas dilakukan cukup lama, mungkin sekitar 2 tahun ya, dan kalian hanya baca artikel aja udah dapat banyak hal ya, sudah dapat banyak hal dari sini. Nah, ini yang lebih memudahkan kalian untuk belajar, yaitu belajar dari artikel atau karya yang dibuat orang seperti ini. Ya, jadi pengaruh ya, pengaruhnya
matematik, pendidikan matematik itu ternyata cukup besar ya. Nah, ini pembuka dari pertemuan kita hari ini, bahwa pesan saya kalau ada soal-soal di PDF yang sudah saya berikan, kalian bisa menggunakannya untuk uh, latihan ya. Jadi misalnya, Pak, saya kemarin nonton TV sambil ngerjakan soal kalkulus. Wah, luar biasa itu ya. Luar biasa, bagus itu. Nah, lanjutkan. Nah, seperti itu ya, Pak. Saya kemarin malam minggu pergi ke mall, Pak. Nah, di sela-sela makan itu saya lihat kok ada buku kalkulus bagus di toko buku. Akhirnya saya baca ya. Oh, bagus itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Baiklah, sampai di sini ya. Dia mau tanya? Belum. Kita lanjutkan ya ke latihan soal ya. Jadi saya punya uh, contoh latihan soal UAS ya, latihan soal UAS di salah satu universitas ya. Jadi saya ambil soal ini, nanti kita UAS. UASnya itu soalnya berantai ya. Jadi nomor 1 dipakai untuk nomor dua dipakai nomor 3 dan seterusnya. Ya, supaya lebih mudah bagi saya untuk menganalisis ya nomor 1 ya. Kalau kita lihat ada soal begini, ya coba pertimbangkan terdapat ya area yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat plus 1. Ini kalau ada y sama dengan x kuadrat plus 1, ini jelas apa namanya? Parabola ya. Parabola, kemudian 3 min x kuadrat, ini juga parabola. Sama ya, keduanya parabola. Kenapa parabola? Karena keduanya mengandung x kuadrat ya. Jadi kalau ada x kuadrat itu mesti kurvanya parabola ya. Oke. Terus kita disuruh cari berapa luasnya area yang dibatasi oleh kedua parabola. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini, langkahnya yang pertama ya adalah digambar ya. Jadi gambarkan. Nah, ini digambar ya. Jadi langkahnya adalah digambar. Kalau nggak digambar, nggak bisa. Jadi kalian gambar. Nah, cara menggambarnya ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Cara menggambarnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Parabolanya naik ke atas. Jadi di dalam parabola ya, itu kita melihat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Kalau A koefisien X, A lebih besar 0, maka parabola membuka ke atas. Ya, tapi kalau A lebih kecil 0, maka parabola membuka ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau A sama dengan 0, bukan parabola. Ya, garis linear. Nah, untuk menggambar X kuadrat plus 1 ini, kita buat gini. Nah, kita buat sumbu X, sumbu Y. Ini X, ini Y, kemudian ini kotak gini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya, masukkan aja sini, X-nya 0, Y-nya 1. Ya, kalau
Berarti kita tulis X-nya 0, Y-nya 1. Oh, di sini. Sudah kasih titik dulu ya. Terus kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 1. X-nya 1, 1 kuadrat tambah 1. Oh, 2. Tulis. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Oh, titiknya di sini. Nah, kasih titik ya. Kemudian ambil angka sebelah kiri, min 1. Tambah lagi. Kalau X-nya min 1 berapa Y? Min 1 kuadrat 1. 1 tambah 1, 2. Oh, kalau X-nya min 1, Y-nya 2. X min 1, Y-nya 2. Di sini. Nah, baru kalian ini tarik garis. Ini kan sudah model melengkung parabola. Langsung tarik garis. Jadi pertama tahu dulu fungsi ini fungsi apa. Oh, parabola. Baru tarik garis. Jadi garisnya langsung begini. Nah, begini ya. Ini langsung sudah. Kalian mau hitung satu-satu boleh. Atau kalau enggak dipaskan aja. Membentuk parabola begini. Ya, sudah sampai sana. Nah, ini dikira-kira ini boleh. Nah, ya, kira-kira gitu. Nah, caranya seperti itu. Ya, baik yang sebelah X kuadrat atau ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah area yang dibatasi oleh ini. Berarti ini areanya. Ini kan yang dicari. Nah, kalian bisa kurangkan antara kurva yang paling atas dikurangi dengan yang paling bawah. Atau yang bawah dikurangi yang atas boleh. Nanti kalau hasilnya negatif harus dibuat positif ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia menggunakan pengurangan fungsi ya. Jadi dia mencari volume ya, mencari volume. Jadi kalau kita cari misalnya luas ya, luas itu sama dengan integral G X dikurangi Fx ya, Fx. Nah, nanti hasilnya negatif, kalian kasih harga mutlak, absolut ya. Atau kalau pengen positif, ya jelas atas kurangi bawah ya, dan seterusnya. Ya, tapi hasil negatif nggak masalah kalau luas. Mesti hasilnya selalu dipositifkan. Nah, kalau volume, kita pakai rumus bahwa volume yang kemarin waktu kita mencoba gelas ya, volume itu pi integral Y kuadrat dx. Ya, ini rumus volume yang gelas kemarin. Nah, kita bisa menggunakan pi integral Y kuadrat dx, kita pakai Y-nya ya yang atas dulu yaitu G ya, jadi G kuadrat X min F X dikuadratkan atau F kuadrat. Pi-nya taruh luar. Nah, seperti ini pi-nya di luar. Batasnya berapa? Lewat X. Kenapa lewat X? Karena ada dx ya. Kenapa harus lewat X? Karena ini dx. Nah, maka dari itu batas-batas ini adalah lewat X ya. Sehingga pi integral ini sampai ini Gx-nya dimasukkan 3 min X kuadrat kuadrat dikurangi ini kuadrat dx. Nah, baru ini dihitung. Kalau menghitung ini nggak ada masalah. Ya, makanya di soal selalu dibilang bahwa ini selesaikan sendiri. Yang penting caranya sudah. Ya, jadi kalau kita selesaikan ya ini kita kuadratkan sendiri ya. Kalau ini kita selesaikan jadinya berapa? 3 kuadrat 9 min 2 kali 3 6 X kuadrat plus X pangkat 4 ya. Minus, nah X-nya dikuadratkan jadinya X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 ya. Jadi kalau X pangkat 4 dengan X pangkat 4 ini habis ya. Kemudian min 6 dengan 2 min 2X jadinya min 8X kuadrat. 9 dikurangi 1 plus 8.
Nah, jadi seperti ini, 8-nya dikeluarkan, ya, 8-nya dikeluarkan sehingga integral ini nanti bisa menjadi 8pi integral. Nah, baru ini karena 8-nya dikeluarkan ya, jadi 1 min x kuadrat dx. Nah, integralnya jadi ya, oke. Nanti ini diselesaikan ya, selesaikan sendiri dengan batas min 1 sampai 1. Oke, baik. Dari sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Baiklah, kita lanjutkan lagi sekarang. Oke, kita lanjutkan sekarang soal berikutnya ya. Jadi ini soal UAS di universitas di mana ya? Saya lupa ini. Di Colorado ya, di Amerika ya. Soal UAS di Colorado, Amerika. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata nggak sulit soalnya ya, nggak sulit. Buktinya kalian juga bisa ya. Jadi nggak ada yang tanya kan artinya bisa semua. Baiklah, kita kerjakan sekarang 1B ya. Tulis integral volume dari solid of revolution ya. Jadi integral volume sekarang ya, perputaran dari garis X sama dengan 3. Don't evaluate the integral. Don't evaluate the integral itu artinya ya sudah, kalau sudah ketemu integralnya sudah nggak usah dihitung sampai selesai ya. Jadi dia ada volume, dia suruh ngitung ya, ngitung bahwa cari volume yang dibatasi oleh garis ini dan ini. Ya, kalau kita lihat batasnya berapa. Nah, untuk 1B ini masih ada hubungannya dengan soal 1A. Ya, 1B ini ada hubungannya dengan 1A. Jadi hitunglah volume bukan volume yang dihitung. Volume solid of revolution obtained by rotating this region. Oh, diputar ya. Luas limut ya, luas limut diputar. Jadi rumusnya adalah 2 pi r kemudian t ya, tinggi ya, 2 pi r t. Nah, ini luas limut ya. Jadi kalau kita hitung ya, hitung luas limut pakai rumus tersebut, maka kita bisa mendapatkan integral melalui batas-batas tadi ya. Jadi rumusnya saya kerjakan aja ya, boleh ya, oh, pasti boleh ya. Saya tulis rumusnya, kita bisa hitung menjadi 2 pi rs ya, s, atau bisa kita ubah tinggi sehingga integral 2 pi r, r-nya itu x min 3 ya, kita bisa hitung x min 3 kemudian dikali dengan tingginya yaitu masing-masing fungsi ya, gx dikurangi ini lagi untuk satunya apa tadi, fx ya, seperti ini ya. Nah, kalian bisa menggunakan ini untuk menghitung ya, tapi menurut soal nggak usah diselesaikan sampai selesai ya, sampai selesai nggak usah diselesaikan. Nanti kalau hasilnya negatif dipositifkan aja ya, kalau negatif dipositifkan aja, biasanya terjadi di sini di x min 3 ya, sini ini boleh ditulis x min 3 atau 3 min x ya, nanti tinggal di
Kalau negatif dipositifkan ya, volume ini kasih harga mutlak, dikurangi ini kasih harga mutlak. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Oke, ini di 1B ya. 1B. Saya rasa tidak terlalu susah ya soal-soal begini. Nah, bagi kalian mungkin lewat lah ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini ada yang menarik, ada soal pilihan ganda. Oke. Nomor 2, apakah integral min 1 sampai 1 seper x kuadrat dx adalah improper integral? Integral tidak sempurna ya. Integral tidak sempurna. Integral ada gini, di integral itu ada integral sempurna dan integral tidak sempurna. Ya, mungkin masih ingat, uh, ada yang masih ingat beberapa mahasiswa di sini. Kira-kira integral improper itu kita bahas waktu itu adalah integral tak wajar ya. Integral tak wajar itu kita sebut improper. Cara menyelesaikannya bagaimana? Masih ingat di kelas dipisah. Jadi kalau ada X per ini dipisah sehingga menjadi plus ya. Saya pernah bahas itu di kelas ya, dalam contoh soal ya. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan yang B ya. Cari nilai dari integral min 1 sampai 1 seper x kuadrat dx. Oke. Kerjakan yang B ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Silakan dikerjakan.
Yang sudah selesai bisa menuliskan ya di kolom chat. Nah, jawabannya Pak. Baiklah kita bahas ya. Karena ini sudah ada pembahasannya, maka dari itu kita buka aja. Daripada saya nulis, nanti saya akan menjelaskan kira-kira apa yang belum paham ya. Oke. Pertama adalah perlu kita ingat bahwa fungsi seper X kuadrat ya, seper X kuadrat, kita lihat seper X kuadrat itu gagal ketika X kuadrat sama dengan 0. Sehingga X ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau ini 0 itu gagal. Kalau berhasil berarti X kuadrat tidak boleh 0. Atau X tidak boleh 0. Ya. Nah, dalam batas min 1 sampai 1, kalau kita buat penggaris gini, ini kan min 1 di sini ya. Benar, ini 1. Nah, di sini ada 0. Kalau kalian langsung selesaikan ini, itu gagal. Karena apa? Syarat
ini namanya domain. Domainnya tidak memenuhi. Ya, ini namanya domain. Jadi kalau ngerjakan soal waktu ujian ditulis begini ya, karena domain tidak memenuhi. Nah, ini baru dia gagal. Ya, jadi kalau ditulis eh, langsung tiba-tiba ini nggak ada jawabannya atau ini nggak bisa, ya nggak bisa, tetap salah. Karena konsepnya sudah salah. Nah, karena domain tidak memenuhi ini, maka batasnya kita ubah sekarang. Tidak min 1 sampai 0, tapi ini kita kasih selimut di sini. Nah, selimut ya, atau kita sebut closure ya. Jadi di jurusan matematik itu ada ilmu yang mempelajari tentang selimut bilangan. Jadi ini 0 dikasih selimut sini ya, kasih batas gini, kasih batas gini. Nah, ini selimut supaya orang tidak menyentuh ini. Ya, ini diajari di mata kuliah namanya teori bilangan. Teori bilangan itu dalam waktu 1 semester untuk menyelesaikan ya. Gunanya apa? BI itu bekerja pada memori di database menggunakan teori bilangan. Coba sekarang kalian lihat di database, di pemrograman itu kan integer maksimum ada yang sampai hanya 1 triliun, 2 triliun integer ya batas memorinya. Bagaimana kalau mengalihkan integer yang ukurannya mungkin jutaan triliun dikali jutaan triliun, kan nggak bisa. Komputer sudah nggak bisa lah, komputer manapun, sehingga kalian harus ganti bahasa program. Bahasa pun juga nggak bisa, akhirnya mereka menggunakan limit ya untuk melakukan komputasi. Ya, misalnya angka 2 kemudian diikuti 0 sebanyak 100 dikali angka 7 diikuti 0 sebanyak 100, belakangnya kasih 1. Angka 1. Nah, itu kan sudah beda hasilnya. Komputer nggak bisa ngitung sudah. Ya, jadi yang ngitung adalah struktur data. Ya, struktur data yang pakai limit, ya itu biasanya pada pointer di mata kuliah di informatika juga ada, di elektro juga ada, sama aja. Nah, sehingga lanjut ya. Batasnya bukan min 1 sampai ini, tapi ini kita misalkan sebagai C. Ya, C. Nah, di sini C soalnya, sehingga integralnya batasnya min 1 integral sampai C, kemudian ada integral lagi, ya ditambah integral lagi dari C sampai 0. C yang mana? C yang kiri, C minus. C yang sebelah kanan, C plus. Tapi C jangan dimasukkan. Nah itu ya, itu cara nulisnya begitu. Ya, kita lihat di sini ya, ini ada C plus di sini, C minusnya di sebelah kiri. Nah, sudah ini seperti ini aja. Nah, untuk menyelesaikan 1/x², kita ingat ya, integral 1/x² dx itu sama dengan x. Kalau ini kesusahan kita bisa ubah gini. Nah, sama dengan 1 dibagi 1 plus pangkat ya min 2 x pangkat min 2 ditambah 1. Oke, dx. Oh, dx-nya nggak usah karena sudah diintegralkan ini. Nah, oke. Plus C, nggak usah plus C karena ada batas ya. Min 1 gini ya. Nah, ini batas min 1. Kalau ini diselesaikan maka jadi min 1 ya. 1 dibagi min 1 ini x pangkat min 1. Jadinya min 1/x ya. Min 1/x. Nah, ini baru dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini satu-satu ya. Ini sesuai batas dimasukkan, akhirnya ketemulah
Nilainya adalah, nah ini ketika dihitung ketemu ini. Nah ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah ini dikurang satu. Artinya apa? Limit seper C, di mana C-nya adalah 0 ke kanan. Jadi nilainya bisa 0,00001 ya, 1 dibagi 0,00001 ya, semakin banyak ya. Semakin banyak. Banyak sekali dikurang satu. Ya, masih tetap banyak sekali karena satunya lebih kecil ya, sehingga karena nilainya tidak mengerucut ya, maka nilainya cukup banyak, maka kita sebut namanya divergen ya. Jadi divergen ya, kalau di sini the integral diverge ya. Nah ini ya, jadi jawabnya divergen. Divergen kemana? Ke banyak. Banyak itu berapa? Tak hingga. Nah ini ya, jadi divergen ke tak hingga. Nah, di luar itu ada komputer yang logonya tak hingga seperti ini ya. Ini komputer Fujitsu ya, buatan Jepang. Nah logonya seperti itu. Ya jadi divergen itu hingga ya. Oke. Baik, dari sini ada yang mau tanya? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan lagi sekarang ya. Oke, di sini kemudian ada soal lagi ya, menarik. Oke. Ada parameter kurva yaitu X sama dengan sepertiga T pangkat 3 plus ini. Cari persamaan untuk lentangan. Lentangan ini gradien ya, gradien ya. Jadi lentangan ini nama lainnya adalah gradien. Ya, gradien dari kurva ketika T1. Nah, kita lihat bahwa gradien itu delta Y per delta X sama dengan gradien sama dengan tangan alfa atau sama dengan Y absen. Jadi gradien itu simbolnya M, itu bisa diambil dari turunan fungsi. Ya, oke, kerjakan nomor 3A.
Yang sudah bisa menuliskan di kolom chat ya. Sudah ada satu jawaban masuk dari Abizar Ulil. Jawabnya satu ya. Bagi yang lain, ayo silakan dituliskan. Baiklah, kalau tidak ada yang mengirim lagi, kita bahas ya. Oke. Nah, Lukas menjawab satu. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan. Kita bahas sebenarnya ada jawabannya di bawah ya. Cuma kalau kita scroll nanti keluar, kita tuliskan aja ya. Nah, mungkin kalian sudah tidak sabar ingin melihat jawabannya ya. Uh, kita lihat bahwa yang diinginkan gradien itu kan Y absen. Y absen itu kan delta Y per delta X, atau Y absen adalah DY per DX ya. Jadi yang ditanyakan adalah DY per DX. Sementara kita lihat di sini X, ini kita bisa turunkan terhadap parameter T, sehingga ini dia punya DX per dt. Ini Y itu juga punya dy per dt, karena dia
terhadap T fungsinya. Kalau diturunkan Y-nya terhadap X ya salah, nggak bisa karena di dalam ini ada T. Nah, kita perlu ingat bahwa dy per dx ini didapatkan dalam bentuk gini kan, dy per dx itu kan dy per dt kali dt per dx. Kan gini. Nah, dt ini kan aslinya bisa dicoret yang bawah sama yang atas sehingga dy per dx kan. Nah, ini arahnya ke sini. Nah, dy per dt ada di sini. Sayangnya dt per dx nggak ada, yang ada dx per dt. Berarti ini posisinya harus dibagi di bawah supaya nanti bisa naik. Sehingga dy per dt dibagi panjang dx per dt. Nah, dx per dt kan naik jadi dt per dx ya. Sehingga ini jadi dy per dt. Nah, ini turunkan terhadap t. Jadi ketemunya berapa? 2t kuadrat 3t kuadrat min 2t 3t kuadrat min 2t ya. Untuk yang dy per dt 3t kuadrat min 2t dibagi dx per dt ini diturunkan. 3 kali sepertiga habis, tinggal t kuadrat, tulis t kuadrat plus 3 kali 2 6t 2 per 3 habis ya. Tinggal masukkan nilai t-nya berapa? Find equation of tangen length when curve t-nya 1. Masukkan 1 di sini. 3 kali 1 3 dikurangi 2 dibagi 1 kuadrat 1 6 kali 1 6 jadi 1/7. Nah, inilah yang disebut dengan gradien. Nah, ini ya, ini adalah gradien. Jadi, apa bedanya ini dengan zaman SMA atau ini beda, ini pakai parameter. Kalau zaman sekolah itu nggak ada parameter. Ya, ini pakai parameter. Bedanya sama matematika 1 atau seterusnya beda, karena ini parameter. Ya. Nah, ketika gradien ketemu, bahwa ada rumus untuk mencari persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi nanti ketemunya gini, Y sama dengan gradiennya 1/7X plus titik-titik. Nah, gini ya ini jawabnya. Nah, bagi yang malas ngitung seperti ini jawabnya. Nah, selesai. Lalu kita buka kunci ya. Ya, kuncinya nah ini ketemu 1/7X minus 4/7. Nah, ini ya. Jadi di sini ada minus 4/7. Nyarinya bagaimana? Nah, dimasukkan titiknya satu-satu ke sini. Ya, nanti ketemu kesamaan ini. Ya, oke. Baik. Di sini ada yang mau tanya? Ini nanti saya kirim ke grup ya, hasil catatan saya. Sehingga yang tidak bisa mengikuti bisa mendapatkan informasi. Oke, kita lanjutkan sekarang soal 3B. Ya, kalian coba kerjakan 3B. Waktunya nggak usah banyak-banyak, 5 menit ya. Nanti tuliskan jawabannya di sini.
Baiklah, ada yang bisa menjawab, tuliskan di kolom chat ya, berapa nilai dari D kuadrat Y per DX kuadrat ketika T-nya sama dengan 1. Untuk nomor 3B, ya, nomor 3B ini sudah ada yang mencoba menjawab ya. Satria dengan jawaban 20/7.
ya, oke, 20/7. Sebenarnya nomor 3B ini bisa diselesaikan menggunakan cara yang sama, ya. Contoh misalkan begini, kalau secara sederhana kita tahu sebenarnya berapa nilai ketika ditanya ya, carilah nilai D kuadrat Y per DX kuadrat. Pertanyaannya begitu ya, berapa sini ya, berapa nilai D kuadrat Y per DX kuadrat. Maka kita pakai ini aja bisa. Y ini kita turunkan jadi Y absen sama dengan 7. Kita turunkan menjadi Y double absen sama dengan 0. Ya, jadi ini ketemunya 0. Ya. Tetapi di sini ditanyakan pakai T. Nah, di sini ditanyakan pakai T. Padahal di sini tidak ada T di sini. Sini nggak ada T. Sehingga kita lari kemana? Lari ke cara seperti yang ini. Kita lari ke sini. Ya. Sehingga penyelesaiannya nanti adalah penyelesaian yang menggunakan T. Jadi caranya nanti mirip dengan cara seperti ini. Ya. Nah, saya ingin kalian mengerjakan ini, mengerjakan yang ini soal 3B ini dan mengumpulkannya di dalam classroom. Ya. Oke ya, jadi di akhir kita kuliah, saya ingin satu soal ini kalian kerjakan dan dapat dikumpulkan di kelas. Nah, sorry. Oke ya, caranya mirip seperti tadi. Nanti dituliskan dengan lengkap ya, dengan lengkap. Ya, mirip seperti ini tadi. Ya. Oke, setelah ini ya 2 menit lagi yaitu 5:30 saya akan membukakan classroom, kemudian kalian bisa isi soal ini jawabannya dari buku kalian difoto terus dijadikan PDF ya. Oke, saya akan kirimkan catatan ini ke dalam grup sehingga kalian bisa mempelajari lebih lanjut ya. Oke. Baiklah, kita selesai sampai di sini. Ada satu soal yang saya ingin kalian renungkan dan mencari jawaban yang terbaik untuk soal nomor 3B. Kalau 3B kalian bisa, berarti kalian sudah lulus soal UAS dari The University of Colorado di Amerika. Berarti kalian adalah mahasiswa yang luar biasa hebat ya. Baiklah, sampai kita ketemu lagi di kelas ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Deadline-nya kapan, Mar? Woi, takon aku. Cara. Infokan cara. Info guys.